Jadi diskusi kita kali ini adalah mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh India ke Inggris itu sukses is the best revenge, itu dia praktekkan bahwa balas dendam terbaik itu dengan sukses. Jadi Inggris itu melakukan perampokan, looting 45 triliun. Nah, sehingga sewaktu Rishi Sunak ini menjadi Perdana Menteri, ini mereka ini karma nih kayaknya. Gitu. Yang Inggris harus bayar. Saya ngaco dikit nih ya. Saya setuju tuh, kadang-kadang kita harus marah. Seperti bagaimana Korea dengan marahnya secara sejarah, dia kan nggak suka banget karena pernah dijajah Jepang kan. Sama Jepang, dia marah banget. Jepang, jadi dia marah menjabat produk-produk Jepang, dia batasin kalau bisa jangan dipakai, dia bikin mobil sendiri. Dan sekarang Anda lihat kemajuan ekonomi Korea di atas Jepang. Karena dia marah sama penjajahnya. Iya. Indonesia itu kalau Piala Dunia yang dibela mana? Belanda. Udah, saya tutup. Oke, kita ketemu lagi dalam episode, saya pikir ini ke-8 atau ke-9 dari saya tuh selalu sulit nyebut ini ya. Ya, konspirasi kontradiksi ya. Bu Koni masih di perjalanan, kita tidak bisa kontak, masih di Moskow, di Rusia tepatnya, dan saya masih dengan Mas Hui, karena saya pikir kita berdua aja membahas satu topik luar biasa. Ini pas sekali ya bro, ramalan kita waktu itu ya, berapa waktu Liz Truss turun, dan salah satu Mas Hui menyebut kemungkinan yang akan naik adalah Rishi Sunak. Ya, seorang Inggris keturunan India, bayangin lo ya, negara Inggris yang demikian hebat sekarang dipimpin oleh orang India, agamanya Hindu. Ini kutukan India kali ya. Gimana sih? Jadi ini saya senang acara ini. Acara ini kan kenapa saya waktu Mas Helmi bilang ini kita ada acara konspirasi. Berbau konspirasi. Ada konspirasi di sini. Rupanya anak-anak sekarang ini sudah bosen dengan berita mainstream yang semuanya itu tertata dan terprogram, terframing, malah tidak berdasarkan fakta gitu ya. Malah ininya. Nah, teori konspirasi ini sebenarnya bukan negatif. Teori konspirasi ini adalah kita jadi memahami banyak hal, dan tentang Rishi Sunak ini menjadi Perdana Menteri ini menarik karena kita dari teman-teman ini, saya ada satu kelompok diskusi ada lebih dari 5.000 members, tapi di Telegram, code name-nya adalah White Rabbit gitu. Ini code name. White Rabbit. Nah, diskusinya ini adalah teman-teman shadow dari seluruh dunia ini selalu memberikan informasi, karena itu kita kalau dibilang nih Bosman ada 900 kali videonya. Ini kalau dia tukang halu atau tukang bohong, ngarangnya itu terlalu dahsyat gitu loh. Kan berarti di belakangnya ada sebuah data dan ada sebuah kayak informasi. Pengadilan sekarang berlangsung tak berhenti itu ya? Iya kan, ngarangnya gitu, terlalu banyak. Kan lelah juga kan harusnya kalau ini ngarang. Tapi ini kita mau ceritakan sedikit bahwa ada informasi dari komunitas ini tentang karmanya India atau kutukan the curse kali ya. Jadi kita tahu bahwa kita mundur sebentar sebelum Rishi Sunak ini kita diskusikan. Beliau adalah lahir di Southampton, jadi sebenarnya orang Inggris karena lahir di Inggris gitu ya, tahun 80, still young gitu ya. Tapi kekayaan dia lebih kaya dari Ratu Inggris, Raja Inggris. Dari Raja Inggris, dari Charles gitu ya. Charles. Kalau dirupiahin mungkin sekitar 12 triliun lah. Kalau secara pribadinya Charles sama Rishi Sunak lebih kaya. Jadi Mas Sandi Uno beda-beda tipis dong ya? Oh iya juga ya. Hai bro. Nah, terus? Tapi kita tahu bahwa istrinya Rishi Sunak ada Aksata Murti, itu adalah putri dari Narayana Murti. Konglomerat juga. Bill Gates-nya India. Dia punya perusahaan namanya Infosys gitu ya. Iya, Infosys. Itu diduga kalau tercatat sih mungkin sekitar 14 billion atau mungkin ya 150 triliun atau hampir 200 triliun. Tapi orang menduga saat ini dia sudah mencapai 60 billion. Jadi top 20 richest person in the world masuklah Narayana Murti. Jadi mertuanya si Rishi Sunak. Jadi ini kata orang boleh salah pilih istri, jangan salah pilih mertua ya? Nah itu, itu benar juga. Lanjut. Kok gua ngaco gitu ya? Terus lanjut. Itulah teori konspirasi. Nah, kita kembali waktu ini terjadi, maka kita mundur sejarah India. Jadi
India sewaktu dijajah atau di-rule oleh Inggris, ada sebuah periode yang menarik antara 1765 sampai 1938. Ini periode menarik. Karena India itu negara kaya, tapi bukan negara kaya seperti Indonesia yang sumber daya alamnya kaya. Ya. Misalnya kita menghasil cengkeh, pala, itu kan sumber daya alamnya. Tapi India ini kayanya karena waktu abad ke-18, abad ke-17, India adalah one of the richest country in the world. Bukan karena sumber daya alam, dia punya emas, dia punya berlian ya, dia punya teknologi untuk kain dan lain sebagainya, sehingga di-looting. Jadi India saat ini lagi melakukan tuntutan ke internasional kepada Inggris karena looting, dirampok, dicuri, dikuras habis oleh Inggris pada saat dijajah ya. 45 triliun dolar value uang sekarang. Jadi kekayaan dunia pada saat ini adalah 100 triliun dolar atau 100.000 billion gitu ya. Ini 45-nya triliun itu jadi half kekayaan dunia ini di looting. Tapi kalau kita lihat sejarahnya bahwa kemajuan revolusi industrinya Inggris itu teknologi India yang dibawa ke sana dan hartanya India dibawa ke sana. Itu jadi India itu setelah merdeka, ketika merdeka tahun 1947 itu negara termiskin di dunia. Bayangin dari the richest country in the world selama 200 tahun dikuras habis sama India. Dan tapi apa yang ada menarik, apa defense-nya? Jadi ini sekali lagi, teman-teman teori konspirasi ini benci sekali sama Eropa. Bahkan kalau Indonesia menuntut Belanda, Belanda bilang kami dagang kok sama Indonesia, kami tidak pernah menjajah Indonesia. Ya, VOC ya, oke. Jadi sama Inggris juga bilang kami dagang kok sama India, kami ngasih dia jaringan kereta api, kami kenalkan dia dengan bahasa Inggris, kami kenalkan dia dengan cricket. Can you imagine bahasa Inggris sama cricket dianggap itu sebuah kontribusi, nggak sebanding dengan perkosaan yang dilakukan, teknologinya dicuri, hartanya diambil gitu ya. Dia ngasih kereta api. Tapi kereta api itu sendiri sebenarnya bukan kereta api, the real kereta api. Kereta api itu bukan kebutuhan India. Kereta api itu adalah kebutuhan Inggris sendiri untuk mendistribusikan barang ke pelabuhan untuk dikirim ke sana. Dan India harus bayar mahal. Puluhan bahkan ratusan kali lebih mahal. Misalnya kereta itu adalah dibangun dari Bangalore ke New Delhi gitu ya. Itu katakanlah nilainya sekarang angkat dari langit 10 triliun gitu. Dia harus bayar tuh 100 triliun. Tapi informasi kayak gini tuh jangan bawa kereta api cepat Jakarta Bandung itu terus jadi kebawa ke sana ya teman-teman. jangan anggap Tiongkok itu Inggris, jangan ya. Terus harta kita akan dibawa ke sana, jangan. Itu teori konspirasi di kepalamu gitu ya. Ini kan sejarah kita. Jadi Inggris itu melakukan perampokan, looting 45 triliun. Nah, sehingga sewaktu Rishi Sunak ini menjadi Perdana Menteri, ini mereka ini karma nih kayaknya. Gitu. Yang Inggris harus bayar. Dan kita tahu Inggris saat ini lagi mengalami culture shock. Ya. Gede sekali di Inggris. Jadi Inggris itu sampai nggak percaya diri. Iya, ekonominya jauh turun ya. Ekonominya jauh turun. Hancur. Orang miskinnya membanyak ya. Dicoba Boris Johnson, dicoba Liz Truss, ekonominya nggak naik. Tapi begitu pakai Rishi Sunak ini langsung lebih stabil. Ya. Dan padahal dia belum ada 1 bulan. Kebijakan-kebijakannya membuat dia stabil. Dan ini membuat culture shock nih. Mereka nggak suka dengan keturunan Pakistan yang level 2, level 3. Tapi wali kotanya London orang Muslim. Ya, Muslim. Turunan Pakistan. Dan ternyata London jadi lebih better daripada yang dulu-dulu. Jadi mereka nggak suka, mereka benci, mereka ini negara jajahannya, kok sekarang menjajah gue, tapi lebih better. Ini yang saya pikir kutukan. Dan ada apa mahkota apa tadi? Ya, termasuk pada saat Queen Elizabeth meninggal, mereka kan mahkotanya Ratu Inggris, Raja Inggris itu ada berlian terbesar sepanjang masa, namanya Koh Inor. Itu juga rampokan dari India, dan mereka minta balikin lah. Nah, itu bagian dari sejarah India menuntut Inggris. Ya. Omongan seperti ini ada yang bilang teori konspirasi, tapi mudah-mudahan sahabat yang dengar nih di acara hari ini dengar adalah apakah Indonesia juga harus menuntut ke Belanda? Itu urusanmu, gitu ya. Acara ini adalah acara mungkin konspirasi dan apa tadi satu lagi? Kontradiksi. Ya.
ini kan membuat silakan komen apa aja ya. Anda boleh bilang memperkaya, boleh nggak suka. Jangan lupa subscribe ya. Jadi kalau Anda bilang nggak usahlah kita nggak nuntut Belanda atau sebaliknya, gimana kalau kita nuntut Belanda? Ya. Nggak apa-apa karena itu bagian dari semangat karena sama aja tuh ya, karena banyak sekali kekayaan kita yang dikuras ke Belanda walaupun dulu atas nama VOC. Itu ada satu teori dulu tuh nggak ada perang itu selalu Belanda itu kan nggak bisa-bisan perang lawan Indonesia. Dia orang sesama kita aja diadu. Benar. Ya, kayak perang di Ponorogo itu sama kita diadu ya. Divide itu Impera proyeknya dia gitu. Jadi dia kalau narkon ya begitu. Di belakang preman. Iya. Iya kan? Jadi orang Indonesia diadu sama Indonesia. Itu yang Belandanya terjadi. kipas gitu ngambil hartanya ya. Nah jadi oke, kita balik lagi. Kita berharap sih diaspora kita di negara manapun itu bisa menjadi nanti agen Perdana Menteri Belanda kalau perlu. Tapi Mas Wi ada satu topik menarik. Naiknya Rishi Sunak dan membuat ekonomi Inggris lumayan stabil ya. Ini kan artinya kemampuan manajemen. Karena ini saya mau ngangkat satu topik juga. Betapa sekarang CEO perusahaan-perusahaan besar di dunia itu adalah orang-orang India. Ya, termasuk kemarin CEO-nya Twitter yang dipecat oleh Elon Musk itu ya. Mereka ada di Google, ada di Alphabet, ada di Yahoo. Semuanya adalah orang-orang yang menunjukkan bahwa memang kemampuan India itu untuk memanage itu luar biasa ya. Jadi seperti Sundar Pichai-nya Google gitu ya, bahwa dua pendiri Google itu Sergey Brin dan Larry Brin ya. Itu Larry Page. Itu dia berani mengundurkan diri 100% dan mempercayai Sundar Pichai gitu ya. Sundar Pichai ini dia adalah CEO-nya Google, kemudian CEO-nya Microsoft, kemudian CEO-nya Pepsi. Semua. Jadi saat ini kita tahu bahwa sewaktu dia dijajah oleh Inggris, mereka itu revenge-nya, kan ingat? Dengan belajar. Sukses is the best revenge. Jadi dendam terbaik atau balas dendam terbaik itu dengan sukses, bukan membalas gitu ya. Nah, mereka adalah jadi negara yang berorientasi pada education. Gila-gilaan mereka. Kita ngalamin ya waktu sekolah di Amerika ya. Indian semua. Mahasiswa India itu, terutama hitung-hitungan, audit, dan kedua, IT ya. Apa yang mereka jago? Debate. Waduh, ini problem nih di Indonesia. Indonesia sebentar lagi ada 504 wilayah, wali kota, bupati, itu akan melakukan debate. Rendah sekali cara kita debate. Debate adalah cara kita mengekspresikan pendapat kita. Apalagi bahasa Inggris. Nah, debat ini bukan negatif ketemu positif, tapi debate ini adalah pendapatmu dan pendapat ini kita adu. Harusnya kita harus ada debate club kali ya, sebentar lagi kita buat ya. Ya, debating club. Saya lagi kepikir tuh kita debating club. Calon-calon yang mau bertarung ya kita debat aja lah, ya kan? Ngadu program, jangan ngadu tebar pesona gitu ya, Wi. Itu maksudnya. Capek, udah it's enough tebar pesona untuk calon-calon pemimpin. Rishi Sunak ini S1-nya di Oxford, X2-nya di Stanford. Oh iya? Dan dia the winner, menang debat. Jadi dia adalah sahabat Boris Johnson. Jadi suatu Boris Johnson jadi Perdana Menteri, ini orang sudah mengendalikan pemerintahnya Boris Johnson di bidang ekonomi, dikasih kecil gitu. Karena itu waktu Liz Truss jadi, kita bilang bentar lagi dia karena subjeknya ekonomi. Persoalannya ekonomi ya. Persoalan ekonomi. Nah, balik lagi ke India. Indonesia kan adalah negara member dari G20. G20 adalah top 20 besar negara GDP ekonomi dunia. Jadi 200 negara, 20 negara ini menghasilkan 63% kekayaan dunia. Nah, kita tahu Indonesia ranking berapa? Ranking 16. Karena kita 1,1 triliun GDP kita atau 1.100 billion GDP kita. Tertolong karena jumlah penduduk ya sebenarnya. Nah, tahu India berapa gede? 3.200. India itu 3 kali lebih besar dari GDP Indonesia. Nah, kita mundur lagi sekarang. Sewaktu 2014, kabinet Pak Jokowi mendapatkan amandat dari negara, sampai sekarang 2021, 2022, itu kan 8 tahun. Itu waktu dia menjadi pejabat negara, itu 900 billion GDP kita, naik 200 billion menjadi 1,1. Sewaktu Narendra Modi, 2014 juga jadi presiden, di India 2014 ya. Presiden Perdana Menteri ya India itu ya?
Perdana Menteri sih yang running. Oke, saya lupa ini. PM ya, Perdana Menteri. Jadi 2014 itu kekayaan GDP-nya adalah 2000 billion atau 2 triliun. Sekarang 3,2 triliun atau 3.200. Dia naiknya 1.200 selama 8 tahun. Kita cuma naik 200. Nah, inilah yang terjadi di Inggris. Ya, sekali lagi, saya nggak mau mundur ke Indonesia urusan nanti Mas Ganjar, Mas Prabowo, Mas Anies itu ya. Siapapun saya jadi, ini gimana caranya kita jadi seperti India. Tapi Inggris itu terjadi di 40 tahun ini turun terendah apa yang terjadi 2 tahun terakhir. Itu terendah dalam 40 tahun terakhir. Mereka benar-benar membutuhkan figur ekonom, leader yang berorientasi pada ekonom. Nah, Rishi Sunak mewakili. Sekali lagi, selain dia tadi kekayaannya adalah sukses benar-benar entrepreneur dari bawah. Kemudian istrinya Asara Murti ini. Wah, ini menarik juga tuh ceritanya. Saya punya ceritanya. Nah, itu kekayaan dia lebih kaya dari Ratu Elizabeth. Jadi Elizabeth kan lebih secara personal ya. Ini juga suaminya lebih kaya dari King Charles gitu ya. Nah, ini karena ekonomi seperti itulah, ekonom seperti itulah atau orang yang seperti itulah yang dibutuhkan Inggris. Yang ngerti ekonomi. Yang ngerti. Nah, Indonesia ke depan juga sama. Kita penting banget nih, saya potong nih. Kita perlu banget. Siapa yang mencalonkan, please do. Orang teman kita semua, tapi tolong bawa Indonesia ke depan gitu. Kita berharap juga pemimpin kita ke depan itu adalah mengerti ekonomi, mengerti geopolitik. Betul ya, mengerti geoekonomi. Geoekonomi. Kalau nggak ngerti, minimal merekrut orang-orang harus melingkungin dirinya dengan orang-orang yang ngerti itu. Betul kan, ya? Betul. Nah, Mas Woi kan masih nganggur nih. Tadi cerita gimana? Ada cerita apa tentang keluarga Murti ini? Ya, keluarga Murti itu jadi suatu hari ada tokoh, saya nggak tahu orang India atau orang Inggris ya. Dia dalam perjalanan kereta di India kan, tahu-tahu ada anak kecil gitu, miskin banget, dan dia mau dikeluarkan dari kereta karena dia nggak punya tiket. Akhirnya dia selamatkan nih, dia selamat. Kamu duduk di sini aja, saya yang bayarin. Sampai di Delhi kalau nggak salah diangkat, kamu di rumah saya aja dulu, makan segala macam. Habis itu berpisah. Until one day kalau nggak salah di London atau di New Delhi, ini orang lagi makan nih, perempuan hebat ini. Oh, yang nolong itu tadi? Yang nolong itu, dan terus habis itu dia ini, yang dia tolong nih istrinya ini, Narayana Murti. Dia bilang, Ibu, Madam, kenal saya nggak? Saya adalah orang yang Anda tolong berapa puluh tahun yang lalu yang bayarin kerja saya. Dan kamu siapa? Dia bilang, itu orang tua angkat saya. Itu pemilik Infosys. Jadi moral story-nya? Ya, jadi kalau mau nolong jangan terlalu pikir-pikir ya. Jadi tapi saya lebih banyak ingin mengangkat ini loh, bahwa untuk orang Indonesia sekarang negara udah sangat terbuka lah ya. Jadi saingan kita sekarang, SDM kita susah, terutama digital talent. Digital talent itu susah banget. Dan ini jagonya India nih, Bangalore itu sekarang udah mungkin lebih hebat dari Silicon Valley kali ya. Atau jadi, setara lah. Dunia saat ini bergeser menjadi membutuhkan orang-orang engineer yang kita sebut ahli decoding. Ahli decoding. Nah, ini dia. Ahli coding. Gitu. Jadi ke depan itu perusahaan-perusahaan besar itu ada semuanya ada hubungan dengan IT. Nah, persoalannya kita sulit di sini. Ya, jadi musuh kita sekarang ya perusahaan-perusahaan besar, perusahaan startup itu di belakangnya adalah banyak sekali orang-orang India, karena mereka jago coding. Jadi mereka tahu yang dibutuhkan engineer coding. Jadi di India ini ada 5 juta pakar coding. Sementara dunia memerlukan 40 juta. Jadi masih short. Dan Indonesia saya nggak nemu, karena itu perusahaan kita yang AI yang ini, itu kan kalau ada pekerjaan kita outsource ke Bangalore. Kita outsource ke orang-orang Tamil. Murah, dan mereka bisa bahasa Inggris. Dan kerjanya rajin banget India. Ya, ini kalau saya selalu ini bercanda nih teman-teman, kalau programmer Indonesia udah mahal, ya kemudian attitude-nya belagu gitu ya, karena merasa dibutuhkan. Ya, jadi ini adalah warning untuk kita. Kan kita 2045 mau menjadi negara top 4 in the world. Ya, jadi menurut saya SDM kita terutama digital talent harus kita siapkan. Jadi peluang ya, di samping teman-teman yang udah jago IT, mari berkontribusi membentuk digital talent yang lain dan juga perbaikin masalah mentality. Jadi diskusi kita kali ini adalah mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh India ke Inggris itu sukses is the best revenge, itu dia praktekkan bahwa balas dendam terbaik itu dengan sukses. Jadi Indonesia kalau mau sukses ke depan itu balas dendamnya dengan kesuksesan, bukan dengan rebel, dengan marah, dengan membunuh apalagi gitu ya. Nah, cara yang terbaik adalah education. Mari kita kejar. Konspirasinya di mana, Bi?
konspirasinya adalah Inggris, gitu ya, yang meluting, merampok. Ini akan dibalas dengan India dengan sisi positif. Jadi India bukan meluting balasnya. India bukan meluting, dikuasain gitu ya. Nah, kita tahu Indonesia juga, mudah-mudahan teman-teman di sini terinspirasi bahwa yang dilakukan oleh penjajah dulu ini harus dibalas. Tapi dengan indah balasnya, gitu ya. Balasnya dengan indah. Jangan sampai kita diam. Jadi di sini saya mau memancing adalah rasa marah, karena rasa marah itu penting. Rasa marah ini yang memerdekakan Indonesia. Jadi Soekarno itu di penjara di Bengkulu, di Bovendigul, di Flores, di Ende ya dia pernah kan. Nah akhirnya dia mengenal Indonesia dan dia marah. Dengan marahnya dia Indonesia jadi merdeka. Nah jadi, marahnya kita ini penting. Saya ngaco dikit nih ya. Saya setuju tuh, kadang-kadang kita harus marah. Seperti bagaimana Korea dengan marahnya secara sejarah, dia kan nggak suka banget karena pernah dijajah Jepang kan. Sama Jepang dia marah banget. Jepang, jadi dia marah menjabat produk-produk Jepang, dia batasin, kalau bisa jangan dipakai, dia bikin mobil sendiri. Dan sekarang Anda lihat kemajuan ekonomi Korea di atas Jepang, karena dia marah sama penjajahnya. Indonesia itu kalau Piala Dunia yang dibela mana? Belanda. Udah, saya tutup. Sorry, kita sangat hormat dengan ini Wong Londo. Kita bentar lagi World Cup ya. Oh ya, World Cup. 21 November ya. Lihat ya. Indonesia nanti bela Belanda nih Mas. Favorit dengan siapa? Belanda, terutama Coach Justin. Dia kan memang Belanda. Bye bye. Kita